Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Frega. Mas Frega masih bergabung bersama kami ya? Iya, Mbak. Iya, ada dua pertanyaan saya Mas Frega, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, yang pertama adalah bagaimana kemudian pemerintah atau otoritas Inggris ini bisa mendeteksi orang-orang yang terpapar dari mutasi baru COVID-19, dan yang kedua adalah bagaimana dengan program vaksinasi yang saat ini tengah berlangsung di Inggris mengenai keberadaan atau adanya mutasi baru virus corona ini, Mas Frega? Iya, Mbak. Baik, untuk mendeteksi terpaparnya memang untuk warga yang mengalami simptom itu diharuskan untuk segera melakukan swab test. Dan di sini semua datanya terkoneksi, sehingga apabila kita terindikasi positif pada saat melaksanakan tes, itu otomatis akan direkam, kemudian akan di-trace siapa saja yang memang pernah berdekatan dengan kita atau tinggal serumah dengan kita, akan diberikan notifikasi, kemudian akan diberikan arahan untuk melakukan isolasi diri. Nah, ini bisa terdeteksi melalui PCR di sana? Kalau untuk yang varian baru ini, yang saya tahu dari pemerintah adalah tetap melakukan tes PCR atau swab test. Apalagi kalau tadi menurut penyampaian Perdana Menteri Boris Johnson, sebenarnya varian baru ini atau strain baru ini hanya 70% lebih cepat daripada varian sebelumnya. Namun terkait dengan vaksin tidak ada masalah. Hanya yang menjadi concern dari pemerintah adalah karena prosesnya yang cepat menyebar adalah ketersediaan fasilitas kesehatan NHS. Ini yang menjadi pemikiran pemerintah untuk memberlakukan lockdown di Tier 4 di London dan South England. Karena memang lonjakannya cukup signifikan dari awal Desember sampai dengan minggu ketiga Desember. Artinya mereka ditempatkan di fasiliti khusus kan, bukannya isolasi mandiri kan? Kalau terdeteksi itu di isolasi mandiri, Mas. Tapi kalau memang dia punya problem kesehatan, dia diharuskan untuk dirawat di rumah sakit khusus, apalagi yang memang punya riwayat medis. Oke, Mas Frega, saya tekankan sekali lagi, jadi kalau untuk penanganan hampir sama lah, kalau bisa dikatakan sama dengan kasus COVID-19 yang lainnya sebelumnya, dan juga dideteksi oleh PCR, itu ya? Iya, betul. Kalau yang disampaikan Perdana Menteri Boris Johnson dengan Chief Scientific Advisor, penasehat saintifiknya pemerintah tadi, Sir Patrick Vallance, bahwa yang membedakan adalah hanya proses transmisinya yang lebih cepat 70% dari varian sebelumnya. Tetapi untuk vaksin itu tetap masih bisa digunakan untuk varian yang baru ini, strain baru ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Frega Wenas atas waktu Anda, Mas, bergabung, berdialog, berdiskusi pagi ini di Tanah Air bersama dengan narasumber lainnya. Saya langsung ke Mas Riza deh. Mas Riza, pernyataan dari warga negara kita di sana tadi ya, menggambarkan bahwa hanya menyampaikan 70% lebih cepat dan lain sebagainya, tapi tetap isolasi mandiri. Kalau bergejala tentunya mendapatkan fasilitas perawatan di rumah sakit dan lain sebagainya. Cukupkah dengan itu, Mas Riza? Ya, menurut saya tindakan yang paling dasar itu cukup. Karena memang meskipun ini lebih cepat ataupun juga lebih one step ahead di atas SARS-CoV-2 begitu? Ya, jadi untuk tindakan dari penanganan pandemi ini sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah kita menghalangi virusnya untuk menular dari satu manusia ke manusia yang lain. Salah satu caranya adalah dengan yang tindakan 3M itu tadi, 3T juga harus dilakukan. Itu tindakan-tindakan dasar dari ilmu epidemiologi yang memang harus dilakukan meskipun virusnya misalkan 70 atau 80% besar, karena kita harus menghindari adanya overflow atau kelebihan dari pasien yang bisa mengganggu kestabilan sistem kesehatan. Mas Riza. Oh, sebentar. Mas Riza, soal tadi pernyataan vaksin yang masih sama dengan pernyataan PM Inggris ya, Boris Johnson mengatakan vaksin masih sama dengan SARS-CoV-2 katanya begitu. Ya, itu juga kemarin menjadi diskusi yang cukup hangat juga di kalangan ilmuwan, dan memang sebagian besar dari ilmuwan masih percaya bahwasanya vaksin yang saat ini kita kembangkan atau dikembangkan di dunia masih bisa berfungsi dengan baik terhadap virus dengan varian baru ini. Oke, baik. Saya mau ke Mas Diki kalau gitu. Mas Diki, mungkin closing statement dari Mas Diki, dan juga bisa dijelaskan Mas Diki, berdasarkan penelitian dari sejumlah peneliti, apakah kemudian mutasi virus corona ini merupakan hal yang wajar, merupakan proses yang alami, atau seperti apa Mas Diki?
itu hal yang wajar ya mutasi ini. Cuma yang membuat kekhawatiran itu kalau terjadi di suatu situasi yang tidak terkendali, seperti hanya di UK, maka mutasi yang terjadi itu bisa lebih banyak merugikan, potensinya lebih banyak merugikan, seperti halnya yang saat ini terjadi. Dan saya tidak setuju treatment yang dilakukan Itu di dia. UK seperti biasa itu. UK itu contoh buruk ya. Saya sampaikan, UK adalah contoh buruk pengendalian pandemi. Jadi kalau mau lihat contoh ya Australia, New Zealand, jangan UK. UK itu dalam kategori seperti Amerika saat ini. Nah, Jadi, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Australia seperti apa? Anda menggunakan ini apa? Platform apa tuh mengatakan buruk itu, Mas Diki? Inggris dan Amerika. dari respon pertamanya buruk. Kemudian saat ini apa yang terjadi ya saat ini ya dia ada perbaikan ya dalam kebijakannya. Tapi kalau ada sebagai epidemiolog ketika ada satu potensi mutasi baru virus yang jauh lebih mudah menular, itu tidak bisa kita biarkan dalam treatment yang biasa ya. Makanya tadi saya tanyakan kepada Frega Wenas kan, begitu kan? Ya harus seperti hanya di Australia dia akan kendalikan terpusat, dia akan tergali. Karena kalau dibiarkan mandiri terjadi di masyarakat dan misalnya ada OTG lagi misalnya, kalau di sana, wah itu akan sangat merugikan. Sekali lagi, kalau dalam kondisi yang mutasi ini walaupun keparahannya sama, tapi 3 kali, 4 kali lebih cepat, beban di layanan kesehatan ini yang akan jadi sangat chaos, ya, sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang harus dikendalikan. Dan sekali lagi, saat ini yang harus kita kendalikan adalah pelandaian kurva ini, pengendalian ya. Betul kata Mas Rijal, pengendalian ini yang paling harus kita lakukan supaya apapun tren baru nanti yang timbul, kita bisa kendalikan dan bisa minimalisir. Namun ini masih jadi PR termasuk untuk Inggris. Oke, terima kasih Mas Diki Budiman atas waktu Anda, Mas Riza Putranto juga terima kasih atas pengetahuan yang Anda berikan kepada kami ya. Semua sehat selalu untuk Anda berdua. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.